Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu metode yang cukup sederhana untuk menduga parameter, yaitu metode momen. Nah, dalam metode momen ini pada prinsipnya kita menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya langkah-langkahnya. Nah, misalkan X1 dan seterusnya sampai Xn itu adalah sampel acak dari populasi dengan distribusi yang dinyatakan sebagai P theta, ya, theta anggota kapital theta, ya, atau theta besar. Nah, di sini ini berupa vektor, ya. Dia melibatkan parameter, ya, sebanyak K sebut saja. Nah, ini bergantung juga pada jenis distribusinya, ya. Sebagai contoh, kalau distribusi eksponensial, maka parameternya cukup satu, ya, sebut saja lambda. Nah, kalau misalkan distribusi normal, maka kita punya dua parameter, ya. Jadi K-nya dua, yaitu mu dan sigma kuadrat dan sebagainya. Oke, jadi di sini K, ya, atau banyaknya parameter ini ya tergantung pada jenis distribusinya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi untuk menjalankan metode momen ini, langkah yang pertama itu adalah kita tentukan dulu momen populasi. Oke, nah jadi teman-teman pasti sudah familiar ya dengan momen, ya. Ada momen pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita cari momen populasi itu mulai dari yang pertama, kedua, sampai momen ke K, ya. Nah, kita sebut di sini mu satu aksen, atau boleh ekspektasi dari X, seperti itu, ya. Nah, ini sebut saja kita punya fungsi, ya, G1, ya, fungsi terhadap theta, ya, sampai theta K, seperti itu, ya. Kemudian kita punya momen keduanya, sebut saja namanya middle aksen, ya, ini X kuadrat, ya, sama dengan G2, ini theta 1, ya, theta 1 dan seterusnya sampai theta K dan seterusnya, ya, sampai kita punya mu K aksen, ya. Itu adalah X pangkat K, ya. Kita punya di sini fungsi, ya, kita sebut GK, ya, fungsi yang bergantung pada parameternya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita sebut ini adalah sistem persamaan 1, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan sistem persamaan ini, ya. Nah, kita asumsikan bahwa sistem persamaan ini itu mempunyai solusi, ya. Jadi kita asumsikan sistem persamaan 1 itu punya solusi. Jadi kalau di sistem persamaan 1 ini kan kita menyatakan momennya itu fungsi terhadap theta, seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya, ya. Nah, solusinya itu kita menyatakan theta itu, ya, terhadap momennya, seperti itu, ya. Jadi selesaikan ini, kemudian kita nanti akan mendapatkan solusinya itu, theta 1 itu adalah fungsi, sebut saja, ya, H1 itu adalah fungsi terhadap momen-momennya, seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kita nyatakan H1 itu fungsi terhadap mu1 aksen dan seterusnya sampai mu K aksen dan seterusnya sampai theta K, ya, itu adalah fungsi H, ya, sebut saja HK itu fungsi terhadap mu1 aksen dan seterusnya sampai mu K aksen, seperti itu. Nah, sebut saja ini adalah sistem persamaan yang kedua. Kalau menurut saya ini bagian yang paling menantang, ya, menemukan solusi dari persamaan 1 ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah
kita tentukan momen sampel ya. Jadi tadi momen populasi sudah, nah sekarang kita tentukan momen sampel. Nah, sebut saja momen sampel ini ya, di banyak buku itu lambangnya M. Cuma nggak apa-apa kita tulis di sini alfa ya. Jadi momen kesatunya adalah alfa 1. Itu tak lain adalah 1/n ya, sigma xi. I berjalan dari 1 sampai n ya. Kemudian momen keduanya adalah 1/n sigma i dari 1 sampai n untuk xi berpangkat 2 dan seterusnya ya, sampai kita punya ya momen ke k, yaitu 1/n sigma i berjalan dari 1 sampai n xi k. Oke. Nah, sudah langkah kedua. Nah, kemudian langkah ketiga adalah kita duga atau kita ganti ya momen populasi ke K ini ya, momen populasi ke K ini kita ganti dengan momen sampel ke K. Seperti itu ya. Saya tulis di sini duga momen populasi ke K ya dengan momen sampel ke K ya. Jadi di sini mu 1 aksen diduga ya dengan alfa 1 dan seterusnya, atau bentuk umumnya ya mu j aksen topi ya sama dengan alfa j ya, untuk j dari 1, 2 dan seterusnya sampai ke K. Oke. Nah, langkah yang terakhir adalah ini. Nah, ini ya, theta 1 dan seterusnya sampai theta K itu kita duga ya. Jadi theta 1, theta 2 dan seterusnya diduga sebagai ya seperti ini, tetapi kita gunakan notasinya theta 1 topi ya. Itu adalah H1. Nah, sekarang yang momen populasi ini kita ganti dengan momen sampel. Seperti itu ya. Jadi sekarang H1 itu adalah fungsi terhadap momen-momen sampel. Oke, dan seterusnya sampai theta K topi sama dengan HK alfa 1 dan seterusnya sampai alfa K. Oke. Nah, jadi semoga dapat dipahami ya. Jadi intinya ya, kita yang pertama untuk menyelesaikan metode momen ini, kita tentukan momen populasi ya seperti ini, kemudian kita dapat sistem persamaan, selesaikan sistem persamaan tersebut ya, maka kita mempunyai fungsi terhadap momen populasinya. Kemudian kita cari momen sampel ya, kita daftarkan ini momen sampelnya seperti apa. Kemudian kita ganti momen populasi ini dengan momen sampel, dan akhirnya theta 1 dan seterusnya ya, parameter ini bisa kita duga ya sebagai ini. Oke. Baik, itu adalah teorinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama ya. Misalkan kita punya X1 dan seterusnya sampai Xn, dia adalah sampel acak ya. Dan dia menyebar menurut suatu sebaran dengan probability density function sebagai berikut ya. Jadi dia PDF-nya theta x pangkat theta min 1 jika x-nya dari 0 sampai 1 dan dia nilainya 0 jika x yang lainnya ya. Nah, kita disuruh mencari penduga parameter dengan menggunakan metode momen. Baik, jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu momen populasi. Nah, oleh karena di sini parameternya hanya 1, yaitu theta, maka kita cukup mencari momen ke-1 ya dari populasinya, yaitu kita sebut sebagai mu 1 aksen atau nilai harapan dari x. Baik, ini rumusnya adalah integral x kalikan fx ya, kita substitusikan theta x
pangkat theta min 1 dx. X-nya dari 0 sampai 1. Kita sederhanakan, ini ada X pangkat 1 kalikan X pangkat theta min 1, hasilnya adalah X pangkat theta ya, karena pangkatnya kita tambahkan ya. X pangkat theta, kemudian di depannya ini tetap theta. Oke. Nah, kemudian ini kita integralkan terhadap X, berarti kita punya theta per, ya pangkatnya di sini tambah 1, yaitu theta plus 1, X pangkat theta plus 1, batas atas 1, batas bawah 0. Kemudian kita masukkan ya batas atas ya, dikurang batas bawah. Ya berarti kita punya pada saat X dimasukkan 1, ini hasilnya adalah 1. Pada saat nanti X dimasukkan 0, maka ini hasilnya 0 ya. Ini 0. Berarti kita punya theta per theta plus 1 dikurang 0. Enggak lain adalah ini. Nah, kita sudah berhasil menyatakan momen kesatunya sebagai fungsi dalam parameter ya. Dalam hal ini theta. Oke, kalau di teori kita tadi, ini adalah persamaan yang ke-1 ya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita nyatakan parameter itu sebagai fungsi terhadap momen populasi. Artinya, kita harus bisa menyatakan ya atau menyelesaikan ini, dan kita nyatakan theta sama dengan fungsi dalam μ1 aksen. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah nggak lain ya intinya kita cari inverse-nya seperti itu ya. Nah, saya yakin teman-teman udah bisa mencari inverse dari ini ya, karena di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dulu sudah pernah. Oke, kita kalikan dulu ini μ1 aksen kalikan theta plus 1 sama dengan theta. Nah, kemudian ini kita kalikan ya, berarti kita punya μ1 aksen kali theta ditambah μ1 aksen sama dengan theta. Oke. Nah, kemudian kita kumpulkan yang ada tetanya ya, saya taruh di sini. Ya, kita punya μ1 aksen sama dengan theta dikurang μ1 aksen kali theta ya, sehingga ini theta bisa keluar ya, 1 dikurang μ1 aksen itu adalah seperti ini ya, atau bisa kita nyatakan theta sama dengan ini dibagi ini, μ1 aksen dibagi 1 dikurang μ1 aksen. Nah, kita sudah berhasil menyatakan theta sebagai fungsi dalam atau fungsi yang dinyatakan dengan momen populasi. Oke, baik, sudah selesai momen populasi. Kemudian kita lanjutkan dengan momen sampel. Nah, tentunya kita hanya mencari satu ya, momen sampel yang ke-1 nggak lain adalah ya alpha 1 sama dengan 1 per n sigma xi i dari 1 sampai n, dan ini nggak lain adalah x bar, seperti itu ya. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ganti ya momen populasi ya, setiap ketemu dengan μ1 aksen ini kita ganti dengan momen sampel, kita ganti dengan alpha 1 atau nggak lain adalah x bar. Nah, jadi kita sudah dapat ya, langsung saja berarti kita bisa ya menduga theta ini ya dengan theta topi sama dengan μ1 aksen kita ganti dengan x bar per 1 dikurang x bar ya. Nggak boleh ini kita beri lambang MME. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil ya menemukan penduga parameter theta di sini ya dengan metode momen. Ya, sehingga kita lihat ya, kita yang namanya parameter itu kan umumnya memang kita tidak ketahui ya, karena dia susah untuk diketahui, akan tapi dengan menggunakan data-data yang ada di sampel, maka kita bisa menduga ya parameter theta tersebut. Oke, nah itu dia contoh yang pertama. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Kita punya x1 sampai xn itu menyebar normal dengan parameter
mu dan sigma kuadrat ya. PDF dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Nah, kita disuruh mencari penduga parameter dengan menggunakan metode momen. Baik, kita kerjakan ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan momen populasi. Kita mau mencari nilai harapan dari X ya. Agak panjang ya caranya, akan tetapi kita sudah hafal ya, kita sudah punya pengetahuan. Di sini kita langsung aja hasil akhirnya ya. Nilai harapan atau boleh kita sebut sebagai mu1 aksen ya dari distribusi normal itu adalah mu ya. Sementara itu momen keduanya ya atau nilai harapan dari X kuadrat dari distribusi normal itu adalah mu kuadrat plus sigma kuadrat. Oke. Nah, ini adalah persamaan 1 ya pada teori kita tadi. Yang ini ya. Nah, sekarang kita nyatakan atau kita buat solusi persamaan 1 ini ya. Solusinya, nah yang pertama ini kan mu1 aksen sama dengan mu, berarti dengan mudah kita bisa menyatakan mu adalah mu1 aksen ya. Jadi yang pertama ini beres, sudah selesai. Kemudian yang kedua, kita ingin mencari sigma kuadrat itu ya sebagai fungsi yang dinyatakan dalam momen populasinya ya. Jadi kita lihat aja, ini sama dengan ini, berarti sigma kuadrat adalah mu2 aksen kita kurangkan dengan mu kuadrat. Akan tetapi ini nggak boleh ya, karena ini masih tercampur ya. Ini parameter kita ingin sebelah kanan ini adalah momen populasi semua. Nah, akan tetapi kita udah tahu ya bahwa mu itu kan ya mu1 aksen, berarti boleh kita ganti ya mu1 aksen kuadrat ya. Jadi dengan demikian kita sudah berhasil menyatakan parameter ini sebagai fungsi dalam momen populasinya. Oke, itu langkah pertama selesai. Kemudian langkah yang kedua adalah kita cari momen sampel. Oke, nah karena di sini ada dua parameter, maka kita mencari dua buah ya momen sampelnya. Jadi momen yang pertama alfa 1 sama dengan 1/n sigma xi i dari 1 sampai n, dan momen yang kedua itu adalah 1/n sigma xi kuadrat i dari 1 sampai n. Oh iya, momen yang pertama ini boleh kita nyatakan sebagai x bar. Nah, kemudian langkah yang terakhir ya, kita tinggal kita ganti momen populasi dengan momen sampel, sehingga kita punya ya mu topi ya, itu kita ganti ya, mu1 aksen kita ganti dengan alfa 1, enggak lain adalah x bar ya. Boleh kita tulis ini MME ya. Kemudian sigma kuadrat sama dengan di sini ada momen kedua ya populasi, kita ganti dengan momen kedua dari sampel, yaitu 1/n sigma xi kuadrat i dari 1 sampai n. Oke, dikurang ya momen pertama dari populasi ini kita ganti dengan momen sampel ini, yaitu x bar kuadrat. Oke, seperti itu. Boleh kita tulis di sini MME. Nah, baik ya. Jadi kita sudah berhasil ya menemukan penduga parameter ya dengan metode momen. Baik ya, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana teorinya ya, metode momen. Kemudian kita juga sudah membahas dua contoh soal ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.